Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Haryati dari SDN Babatan 05, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar. Saya adalah seorang CGP dari Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu aksi nyata di modul 1.4 budaya positif. Di sekolah saya melaksanakan kesepakatan kelas bersama anak didik saya di kelas 3 dan juga melaksanakan segitiga restitusi. Selain itu, saya juga melaksanakan pengimbasan di sekolah saya bersama guru-guru di SDN Babatan 5. Selain itu, juga melaksanakan diseminasi di tingkat kecamatan guru-guru sekecamatan Lingi bersama CGP Angkatan 4 di Kecamatan Lingi. Inilah aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Babatan 5, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Babatan 5, dan juga dari Bapak Ibu Guru SDN Babatan 3. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di dalam ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua dan yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir memenuhi undangan dari saya dalam rangka sosialisasi dan diseminasi program guru penggerak yang telah saya ikuti selama ini. Dalam rangka pembelajaran di guru penggerak, kami mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan apa yang telah saya ikuti selama 3 bulan ini. Dan untuk pendidikan di guru penggerak ini selama 9 bulan, alhamdulillah saya sudah mengikuti 3 bulan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi, yaitu budaya positif. Di modul 1.4A10 ini materinya yaitu tentang budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu Guru, di sini Dr. Julian Glaser dalam kontrol teori itu membaginya dalam guru mengontrol murid, yang kedua semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, yang ketiga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang keempat orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di dalam perubahan paradigma di sini, disiplin kali ini akan meninjau teori yang ditemukan oleh Dan Wilson sebelum kita dari lebih lanjut, yaitu bahwasanya disiplin itu adalah bagaimana seorang siswa atau kita itu bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru di dalam kelasnya masing-masing. Bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen di sini juga ada memberikan penjelasan bahwasanya stimulus respon itu lawan dari teori kontrol. Kalau stimulus respon tentang dunia itu realitasnya bahwasanya kebutuhan kita itu sama, yaitu semua. Namun menurut teori kontrol tentang dunia itu ternyata realitanya kebutuhan kita berbeda. Misalnya saja kita membutuhkan makan, kita semua butuh makan. Namun realitanya kebutuhan akan makan kita itu berbeda. Mungkin ada yang makan nasi saja dengan lauk-lauk dan sayur sudah cukup, tapi realitanya berbeda dengan ada orang yang tidak memakan nasi namun hanya makan sayur dan buah, itu sudah terpenuhi kebutuhannya. Jadi di sini kebutuhannya sama.
berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Namun menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita itu memandang dunia sama, tetapi untuk setiap orang gambarannya itu berbeda. Contohnya saja murid kita, sama-sama mungkin di kelas Bapak Ibu siswanya tidak sama ya. Alhamdulillah di kelas saya itu ada 22 siswa. Itu untuk 22 siswa itu mempunyai karakter dan bakat yang tidak sama. Jadi kita tidak boleh memaksakan karakter atau keunikan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa kita yang ada. Dari 22 siswa tentunya juga mempunyai impian, cita-cita yang berbeda pula. Untuk selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma tersebut, yaitu tentang disiplin. Disiplin di sini kriteria disiplin positif. Yang pertama yaitu bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan, menunjukkan hormat dan memberikan semangat. Yang kedua, membantu murid merasa dihargai dan memiliki ketekunan, artinya diri dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga ia mendekati dari kelas. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektif dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dari tindakan yang diambil, misalnya pemberian hukuman bersifat dapat menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. Misalnya ada salah satu murid kita yang melanggar, kita biasanya langsung memberikan hukuman dan anak itu menjalankan hukumannya. Di sini kita harus bisa merubah dari kebiasaan kita. Perubahan paradigma itu mengharapkan kita tidak memberikan hukuman. Dengan apa kita sebaiknya kita melakukan perbaikan? Kita tidak menghukum, karena dengan menghukum itu akan membekas pada anak. Misalnya saja anak terlambat, kita suruh lari lapangan sepak bola. Di situ nanti pengalaman tersebut sampai tua akan membekas pada diri anak. Saya pernah diberikan hukuman karena saya terlambat. Saya disuruh lari mengelilingi lapangan oleh Bu Tuti misalnya. Nah, di situ nanti anak akan sampai tua akan merasakan efek hukuman tersebut. Selanjutnya, menerangkan disiplin positif berarti membekali murid dengan kecermatannya sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, tanggung jawab, kontribusi, dan kerjasama. Mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan diri mereka dengan cara yang membangun. Jadi, jika salah satu dari siswa kita yang melaksanakan kesalahan, maka kita ajak berkomunikasi bagaimana cara mengatasinya agar anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, siswa
memotivasi mungkin melakukan perbuatan. Yang pertama itu tadi menghindari ketidaknyamanan. Misalnya saya berbuat ini agar tidak mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru. Itu yang dimaksudkan untuk yang nomor 1. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan. Anak itu melaksanakan rutinitas itu bukan datang dari dirinya sendiri, namun karena Bapak Ibu guru itu mengiming-imingi atau memberikan iming-iming, kalau kalian bisa menghafalkan surat pendek atau bisa hafal perkalian, nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, seperti itu motivasi yang diberikan. Jadi motivasi tersebut bukan timbul dari diri anak sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu di sini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak itu merasa senang dengan pendidikan yang disampaikan guru itu menarik, sehingga dalam pembelajaran saya harapkan Bapak Ibu guru bisa memberikan keunikan dalam pembelajaran. Strateginya yang digunakan itu yang menarik, yang anak-anak bisa tetap fokus. Misalnya kita ajak bermain, dalam permainan itu kita sisipkan materi yang sesuai dengan kegiatan belajar mengajar di hari itu. Yang kedua, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak bebas melaksanakan kegiatan apa saja untuk memenuhi kebutuhan dari siswa tersebut. Yang ketiga yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di sini anak melakukan kebutuhan bertahan hidup. Misalnya saja siswa tersebut karena pagi tidak sarapan, dia merebut makanan dari temannya. Nah, di sini yang dinamakan dengan kebutuhan bertahan hidup. Dia merasa lapar sehingga dia merebut jajan milik temannya. Yang selanjutnya yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Misalnya di sini anak tersebut tadi yang merebut makanan dari temannya, mungkin karena kasih sayang dari orang tuanya di rumah, orang tuanya tidak menyiapkan makanan atau mungkin bahkan tidak diberikan uang saku. Dia merasa tidak mempunyai kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Atau bisa juga anak tersebut merasa paling hebat di kelasnya atau di sekolahnya, sehingga dia melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol. Kita sebagai guru di sekolah itu tidak bisa menuntut anak tersebut untuk berbuat seperti apa yang kita mau. Kita sebagai pendidik tugasnya yaitu menuntun bagaimana siswa yang sudah memiliki bakat dan keunikan masing-masing itu bisa bertumbuh, bisa berkembang sesuai dengan apa yang dimiliki anak tersebut. Dicontohkan itu kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani. Kalau petani menanam padi tidak mungkin akan tumbuh jagung. Begitu pula dengan jika petani tersebut menanam jagung, tidak mungkin petani itu menuntut tumbuh padi. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai pendidik tugas kita yaitu menuntun
tersebut. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sebelumnya kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk 5 posisi kontrol. Nah, dari pengalaman tersebut, kita sebagai guru juga sebagai yang petani tadi, tugasnya yaitu mencabuti rumput jika di tanaman padi atau jagungnya itu ada kendala. Nah, di sini tanaman kita murid. Kalau jika murid melakukan kesalahan, maka kita tidak wajib langsung menjustis menghukumnya. Kita harus membenarkan apa perbuatannya untuk kebaikan dan kemajuan siswa tersebut. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menanggung hukuman maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas. Misalnya ini posisi sebagai penghukum. Kita langsung memberikan hukuman kepada anak yang terlambat. Bagi anak yang tidak mengerjakan PR, kita biasanya seperti itu. Dari perubahan paradigma disampaikan tadi bahwasanya kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa merubah stigma seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru dan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya ada anak yang terlambat beberapa kali ke sekolah. Kemudian dengan lembut, bu guru itu menyapa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya itu lembut, sehingga karena mereka merasa terlambat berulang kali, itu dan anak itu akan merasa, oh iya saya sudah sering kali melakukan kesalahan, yaitu sering terlambat. Di sini anak akan merasa bersalah, sehingga untuk memperbaikinya itu perlu pembenahan yang lebih lanjut. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan dan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalnya dengan kata-kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Mungkin di sini kita dianggap sebagai teman oleh siswa kita sendiri. Yang sering saya lihat di sini, saya di guru olahraga biasanya anak-anak lebih akrab seperti biasanya teman. Pak, saya minta tolong ini ya. Pak, saya ini. Yang saya amati di SDN Babatan 5 ini seperti teman. Tapi kalau tidak mendapatkan perhatian, dia akan merasa kecewa. Posisi kontrol yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat dia mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Peraturan apa yang telah kamu lakukan. Misalnya anak-anak melakukan kesalahan yaitu bertengkar dengan temannya. Padahal pada kesepakatan kelasnya itu dituliskan bahwa kita harus saling menyayangi dengan teman. Posisi yang paling tinggi yaitu manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Di sini kita sebagai posisi yang paling tinggi manajer, kita tidak
langsung memberikan hukuman atau merasa bersalah sebagai teman, sebagai memantau, tapi kita sebagai posisi yang paling atas yaitu manajer. Selanjutnya yaitu di sini prosedur keyakinan kelas agar anak-anak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kita buat keyakinan kelas. Di sini ada prosedurnya. Yang pertama yaitu tinjau ulang keyakinan kelas. Yang pertama mempersilakan murid di kelas untuk mendapatkan tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Di sini kita mengajak para siswa kita untuk membuat kesepakatan kelas, di mana semua murid itu mengutarakan apa yang diinginkan yang terbaik di kelasnya. Semuanya menuliskan di situ keyakinan kelasnya. Terus selanjutnya mencatat semua masukan masalah pada murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapatnya. Setelah semuanya setelah menuliskan lalu ditempelkan atau langsung dituliskan di papan. Selanjutnya yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Dalam keyakinan kelas kita tidak boleh datang terlambat. Itu diganti dengan kata-kata yang lebih positif, yaitu anak-anak melaksanakan datang ke sekolah itu sebelum bel berbunyi, tidak masuk jam 7 seperti itu. Yang selanjutnya tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapatkan bahwa pernyataan yang tertulis di masih banyak yang berupa peraturan. Mungkin dari yang dituliskan seluruh anggota kelas itu ada kata-kata yang masih berupa peraturan, sehingga kita bisa meninjau kembali. Terakhir yaitu keyakinan kelas selanjutnya bisa dilipatkan di dinding, ditempelkan di dinding, di kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Setelah disepakati kesepakatan kelasnya, kita bisa menempelkannya di dinding yang mudah dibaca dan mudah diingat oleh anggota kelas. Di sini saya memberikan contoh keyakinan kelas. Yang pertama misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini tidak seperti peraturan. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti semua anak tidak dituliskan dengan seperti peraturan. Tidak boleh membolos seperti itu, tidak boleh. Dengan keyakinan kelas tersebut. Hormat, kami meyakini bahwasanya penting untuk menghormati semua orang dan warga yang ada di sekolah ataupun di kelasnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu dan saling membantu dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada
rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal umum, jadi anak-anak mudah untuk mengingatnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Anak-anak bisa menerapkannya, misalnya berbicara sopan santun dengan anggota kelas dan warga sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu bisa ditinjau kembali jika sudah dilaksanakan dan anak-anak sudah bisa menertibi dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi dengan sendirinya disiplin budaya positif yang kita inginkan akan tercapai tanpa ada paksaan. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti kegiatan yang telah dilaksanakan anak-anak, misalnya jika anak terlambat atau tidak mengerjakan PR, itu kita bisa melaksanakan dengan segitiga restitusi. Di sini yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Di sini misalnya tadi anak yang terlambat. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak yang terlambat itu tadi kan sudah melaksanakan kesalahan. Jadi kita bukan belajar dari mencari kesalahannya atau menebus kesalahannya dengan hukuman, namun kita belajar dari kesalahannya, yaitu dengan melaksanakan segitiga restitusi. Di sini dalam segitiga restitusi itu kita bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kegiatan itu, kesalahan tersebut. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Padahal di situ tadi sudah melaksanakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Di sini di segitiga restitusi tersebut, anak yang terlambat tadi itu tidak langsung kita hukum, jadi kita melaksanakan restitusi dulu. Kenapa toh kamu kok bisa terlambat? Kita kan sudah melaksanakan keyakinan kelas bahwasanya kita datang sebelum bel berbunyi. Di sini saya akan menampilkan contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas saya sampai segitiga restitusinya.
Di sini saya akan memberikan contoh restitusi segitiga restitusi di kelas saya. Di sini tadi sebenarnya videonya itu ada anak terlambat. Selanjutnya kita adakan restitusi karena tadi ada kendala, mohon maaf. Ini langsung ke video restitusinya. Jadi seandainya anak melaksanakan kesalahan, maka kita tidak bisa langsung memberikan hukuman. Kita memberikan segitiga restitusinya. Semua kesepakatan kelas kita, Mas Rama tidak boleh mengulang lagi ya. Mas Rama tidak hanya Mas Rama yang pernah terlambat, temannya juga pernah terlambat. Tapi saya mohon karena kita sudah punya kesepakatan kelas, jadi Mas Rama tidak boleh terlambat lagi. Ya, terima kasih. Terus jamnya jam berapa Mas? Ya, kenapa kau bangunnya setengah 7? Oh, tidurnya sampai jam 9 ya. Besok lagi tidur lebih awal ya. Tidak terlambat datang ke sekolah. Terus kalau lihat Mas Dana tidak kesiangan bangunnya, Mas Dana di rumah ada HP, ada nanti bisa pasangkan. Iya, itu sudah tahu Mas Dana. Nanti pasang alarm biar Mas Dana tidak kesiangan bangunnya. Ya, terus Mas Dana mau tidak memperbaiki kesalahannya Mas Dana? Mau, ya caranya tadi dengan pasang alarm biar tidak kesiangan bangunnya. Ya Mas Dana, saya harapkan Mas Dana bisa datang lebih awal setiap masuk sekolah. Sudah pernah terlambat berapa kali Mas Dana? Oh, sudah 3 kali. Besok sudah tidak boleh terlambat lagi ya Mas Dana ya. Ya, semangat ya. Belajarnya semangat, tidak boleh terlambat lagi ya. Terima kasih Mas Dana. Silakan rekan dari kelasnya. Demikian segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas saya. Cukup sekian untuk materi saya pada sosialisasi dan diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu guru semua. Semoga sedikit yang saya berikan ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih saya ucapkan untuk
kesempatan saya mengikuti diseminasi yang telah disampaikan oleh Bu Tutik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Tutik bisa saya laksanakan juga di kelas untuk budaya positif. Dan juga untuk Bu Tutik, semangat dalam mengikuti program calon guru penggerak ini. Semoga sukses, salam bahagia. Terima kasih.
perlu kita teladani sebagai sosok guru di antara yang satu. Ki Hajar Dewantara berani melakukan perubahan. Jadi seandainya sekarang kita punya ide dan masih takut untuk menjalankannya, kreativitas kita, inovasi kita masih takut, jangan takut. Ketika kita yakin bahwa itu sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, nanti kita kipas. Selanjutnya yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Jadi dari kelima ini yang sering kita lakukan, yang mana bisa? Iya, yang mana ya kita? Nanti Bapak Ibu akan berani tolak aku ini kalau di kelas ini saya sebagai apa ya? Itu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Kita lanjutkan bisa. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum. Di sini hukuman yang dapat dilakukan biasanya dalam fisik maupun verbal, disertai nada suara tinggi, menghardik dan jari tangan menunjuk-nunjuk. Ini misalnya bagaimana ya bisa? Dan si penghukum itu kita bisa ajak peserta untuk mempraktikkan bisa. Iya, saya ingin kelompok 3. Kelompok 3 mempraktekkan kalau guru sebagai penghukum. Nah, di situ sudah ada tulisan yang berwarna merah. Monggo dipraktekkan bersama-sama kalau di kelas sebagai penghukum. Monggo. Nah, dari kelompok 3 Bapak peserta bisa mempraktekkan dari posisi guru sebagai penghukum. Berekspresi Bapak Ibu, ini dianggap murid-muridnya. Nah, muridnya ini melakukan kesalahan. Nah, monggo Bapak Ibu. Jadi tidak harus kata-kata yang berwarna merah dan bisa. Monggo dari kelompok 3. Ya, silakan. Masih mau mengeluarkan ekspresinya. Itu nggak di sini malu di kelas biasanya Bapak Ibu marah-marah juga ya. Itu yang di sekolah yang di luar negeri kalau yang marah-marah. Kalau yang di sini ini kayaknya belum ada. Alhamdulillah tidak ada orang ini ekspresi ketika Bapak Ibu guru sebagai penghukum kepada anak yang melakukan kesalahan. Boleh dicontohkan? Bagi aturan saya atau awas. Bagaimana diulangi lagi Bu? Iya, nah ini mungkin kalau penghukum itu sambil agak marah gitu Bu.
ibu gurunya benar kalau dibeli itu sabar, jadi nggak pernah marah gitu. Pak Andri bisa ekspresi marah. Ya, kalau saya sebenarnya saya mau ada pertanyaan gitu, tapi saya jelas meskipun saya itu hanya sekedar googling untuk 5 posisi kontrol ada yang namanya penghukum, tapi ya rasa kemajuan titik lah saya. Penghukum dan membuat orang yang merasa bersalah. Kalau saya lihat dari yang saya pahami tentang dari googling antara penghukum dan membuat merasa bersalah itu kan mirip, gitu. Nah, yang perlu saya tanyakan itu perbedaannya gimana dulu. Kalau nanti saya tahu perbedaannya, insya Allah kalau berkati nanti saya bacakan teman-teman bisa. Terima kasih. Ini kurang efektif kalau kita langsung menjawab ya Bu. Biasanya pada anak kita suruh untuk melihat dulu, nanti akan tahu apa sih bedanya antara penghukum dengan membuat orang merasa bersalah. Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat silakan. Monggo Bu. Dari Pak Andri menanyakan bedanya antara menghukum dan membuat orang bersalah. Oke, sebelum kita tayangkan untuk slide selanjutnya, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru. Apa sih perbedaan antara penghukum dengan membuat orang merasa bersalah? Monggo, keluarkan ekspresi Bapak Ibu, jangan malu-malu, kita belajar bersama. Monggo, monggo Bu. Ini dari Bu Dika. Terima kasih. Kalau menurut saya, penghukum itu cenderung orang yang memberikan hukuman kepada siswa sehingga siswa itu mendapatkan hukuman entah seperti apa. Kalau membuat orang merasa bersalah, belum tentu guru itu memberikan hukuman, tetapi seperti kalau tadi sekilas membaca di poin kasih 1 ya, itu ada ada pernyataan dari guru, yaitu seperti gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, gak kasihan kamu sama ibu. Nah kemudian Fajarnya itu merasa dia hanya diam, dan akhirnya dia seperti merasa bersalah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari Bu Dika. Ya, tadi sudah dibagikan untuk studi kasus di LK 2 dan nanti berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Nanti untuk Pak Andre, nanti akan dijelaskan dalam slide ini. Nanti jika ada pertanyaan lagi mungkin akan kita jawab ya Bu Lisa. Betul Bu ya. Nah dari penghukum ini tadi sudah dipraktikkan oleh kelompok 3 ya. Nah akibatnya apa Bu Lisa kalau guru itu sering sebagai penghukum? Ini akibatnya timbul kemarahan, emosi murid yang berakibat agresif, pemberontak, bahkan pendendam Bapak Ibu. Mas sangat berbahaya kalau gitu ya. Monggo hati-hati nggih kalau kita memberikan hukuman kepada siswa di kelas, karena efeknya ini bisa sampai besok besar ya. Kita masih ingat, Pak Guru kayaknya aku di setrap ngarep. Nah itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut untuk posisi kontrol guru yang kedua. Nah, di sini ada membuat orang merasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan rendah diri. Nah, ini sekarang yang kelompok mana ya yang mau praktek tadi sudah kelompok 3. Nah, ini kelompok 2. Nah, pembuat orang merasa bersalah. Monggo, suaranya agak lembut daripada tadi. Sebenarnya tadi kurang itu ya. Sepertinya suaranya lembut-lembut ibu semua ini. Seperti tepung. Monggo, untuk posisi kontrol yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Monggo.
Yes. Nama Bu? Tadi lupa deh nama. Oke, saya Sri Wahyuni dari Lini 2. Nah, apakah kamu tidak merasa kecewa jika tugasmu tidak kau kerjakan dan menghasilkan nilai yang jelek? Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Yayu, tepuk tangan sangat lembut sekali ya. Ternyata benar kalau untuk penghukum kayaknya yang di ini tidak ada Bu Yayu. Ya, semoga saja sampai ada ya Bu. Betul. Nah, akibat dari membuat orang merasa bersalah itu apa ya Bu Nisa? Nah, akibatnya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Begitu Bu Yayu. Ya, betul sekali. Jadi menjadikan rendah diri. Ya, dan terkadang ini bisa berakibat murid itu menjadi pembohong. Betul, ya Bu Yayu. Betul. Nah, berarti kurang baik ya untuk membuat orang merasa bersalah, Bu Nisa? Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya guru adalah sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Nah, di sini ada segi positifnya dan juga ada segi negatifnya dari peran atau kontrol guru sebagai teman. Untuk positifnya apa Bu Nisa? Nah, untuk nilai positifnya yaitu hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid serta adanya humor untuk mempengaruhi murid. Jadi guru sama murid itu kayak konconi diri. Sangat dekat sekali hubungannya ya, sangat dekat. Bisa dipraktekkan ya Bu Yayu ya. Tadi kelompok yang kelompok satu belum ya? Kelompok satu. Guru sebagai teman. Ya monggo Bu Heni. Bisa sakit. Guru bertindak sebagai teman. Bapak guru bertindak sebagai teman, misalkan ya. Ayo ingat nggak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti Ibu kami bereskan ya. Bagus sekali. Nah, ini guru-gurunya kalau diajak mungkin untuk pentas itu ahli ya Bu Nisa. Berarti perlu dibuatkan wadah untuk guru klinga ya, Kecamatan Minggu diperlukan wadah untuk berekspresi. Nah, di sini segi positifnya adalah ini tadi sudah. Berikutnya apa sih segi negatifnya? Nah, dari segi negatifnya ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa, tidak mau lagi berusaha dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu, sehingga murid akan tumbuh ketergantungan pada guru tersebut. Ya, ini tadi adalah peran guru sebagai teman. Jadi ada segi positif dan juga ada segi negatifnya. Berikutnya peran guru adalah sebagai monitor atau pemantau. Di sini guru mengawasi, guru bertanggung jawab terhadap perilaku murid-murid. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya, serta mengandalkan perhitungan, catatan, data, dan digunakan sebagai bukti atas perilaku murid. Nah, kini gilirannya kelompok 5 yang belum, monggo Bapak. Ya. Nggih, monggo Pak Negro. Semoga dipraktekkan untuk posisi guru sebagai pemantau.
Halo. Anak-anak, coba apa yang kalian lakukan. Jadi kalian harus ingat bahwa apa yang telah kita buat bersama-sama. Tolong lakukan dengan baik supaya kalian tidak masalah. Itu anak-anak. Terima kasih luar biasa. Kita kasih applause yang luar biasa untuk Bapak Bule tadi. Ya, tadi dalam posisi guru sebagai pemantau. Nah, akibatnya apa ini Bu Nisa kalau guru sebagai pemantau? Nah, akibatnya dari guru sebagai pemantau ini adalah murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melakukan kesalahan. Seperti itu Bu Yayu. Salah satu misalnya peraturan sekolah yang telah dia langgar, dia akan memahaminya seperti ini. Tapi kalau kemungkinan kalau tidak diawasi bisa melanggar ya Bu. Nah, itulah sebagai guru kita harus tetap seperti yang dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu adalah menuntun. Jadi Benar sekali. Selanjutnya adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, mungkin ternyata manajer itu tidak hanya sebagai kepala sekolah saja ya Bu. iya, Ya. ternyata guru juga ya Bu. Guru juga bisa menjadi manajer di kelasnya. Betul. Untuk contohnya, yang belum tadi kelompok Berapa nih? 4. Kelompoknya Pak Andre. Belum Pak Andri, tadi kan masih pertanyaan. Kelompoknya Pak Andre. Mikro malah gendap. Sebagai mesum ya. Mungkin gini contohnya ketika ada anak yang terlambat masuk sekolah, kemudian ketika ditanya kenapa kok terlambat, tadi malam saya lihat film sampai malam Pak. Nah, kalau sudah tahu melihat film sampai malam itu nanti akibatnya jadi bangkong dan akhirnya terlambat, kira-kira dengan kesalahan kamu yang seperti itu bagaimana nanti kamu untuk memperbaikinya. Jadi kalau mau lihat film mungkin kamu bisa jangan terlalu malam, cukup sampai jam 8 saja. Setelah itu segera tidur biar besok waktunya tidak terlambat. Mungkin seperti itu. Jelas nomor. Luar biasa sekali Pak Andre. Tepuk tangan Pak Andre. Ya, betul sekali ya Bu. Betul ya. Jadi kembali kepada kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat ya. Seorang manajer kembali kepada yang sudah dijelaskan tadi, ada yang positif. Ya, baik. Nah, ini akibat dari peran guru sebagai manajer adalah
Kesimpulan dari 5 posisi kontrol yang dilakukan guru adalah pencapaian posisi manajer sangat penting bagi guru, karena di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, menguatkan watak atau karakter pada murid yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif, nyaman dan aman untuk belajar. Betul sekali. Jadi penting sekali ya untuk mengetahui 5 posisi kontrol guru. Baik, selanjutnya. Nah, ini kira-kira apa ya? Nah, ini karena Bu Nisa adalah bertugas atau mengajar di SLB Sariyata, maka mungkin prestisinya akan sedikit berbeda ya Bu dengan mengajar di SD yang reguler. Betul Bu Yani. Ini adalah suatu tantangan bagi saya untuk mencoba mempraktekkan apa yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini. Nah, mari kita lihat ya Bu. Saya juga penasaran Bu. Terima kasih, selamat sudah datang di sini. Selamat mau. Kenapa ibu sambil di sini? Ibu lihat selamat buang sampah. Ya, selamat mau peraturan membuang sampah. Sama bukan satu-satunya anak yang selalu juga membuang sampah. Tidak ada tempatnya, ya. Jangan jadi pikiran, ya. Karena tahu apa yang sebabnya sebab lain kali sama buang sampah dulu, ya, sesuai nilai kesepakatan kelas apa dia bagus sama buang sampah baik kebersihan. Apakah sama akan memperbaikinya? Apa yang sama lakukan? Sama akan mengatur waktu. Baik, Ibu janji sama ya. Besok sama kita jadi apa? Menari. Ya, bagus. Menari harus tetap disiplin dan pandai mengatur waktu, ya.
super agar anak itu benar-benar mengerti. Ini mengalami kelainan apa Bu? Ini hambatan tunarungu wicara. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi ada segitiga restitusi yang akan kita bahas, di mana restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini. Nah, ini pentingnya restitusi itu untuk apa ya Bu? Pentingnya restitusi adalah untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah, Bapak Ibu. Penekanannya itu bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini, Bapak Ibu, yang telah mereka percayai. Jadi itu pentingnya restitusi bagi guru. Ya, betul sekali. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Nah, kita dapat lihat dari poin 1 sampai 10 ya Bu. Ini ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, merupakan tawaran bukan paksaan. 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dilanjutkan bisa. Yang keenam adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, menguatkan. Yang kesembilan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, ini restitusi, ciri-ciri dari restitusi ini sangat penting. Nah, tadi yang pertama restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini sangat penting sekali ya Bu. Ya. Nah, ini ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan bayar jumlah uang atau hukuman, tapi memperbaiki dari apa yang telah mereka lakukan atau kesalahan tersebut. Berikutnya, nah ini restitusi untuk memperbaiki hubungan itu yang bagaimana bisa? Yang untuk memperbaiki hubungan ini adalah untuk membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi seperti apa, bagaimana mereka ingin diperlakukan. Nah, restitusi dalam proses untuk memperbaiki hubungan ini adalah untuk menciptakan kondisi yang aman bagi murid, untuk menjadi murid itu berlaku jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Seperti itu. Ini bukan kita. Nah, ini restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kalau namanya tawaran itu lebih enak ya daripada kita dipaksa. Iya betul. Kita lanjutkan ya. Nah, ini restitusi untuk menuntun untuk melihat ke dalam diri. Betul sekali. Tadi termasuk ciri-ciri restitusi. Next saja ya Bu. Iya. Waktunya juga semakin beranjak sore. Tapi termasuk ciri-ciri dari restitusi ini keterangannya. Nanti mungkin materi ini akan kami share ya bisa. Ya, itu bisa dipelajari. Nah, sekarang yang paling penting juga adalah 3 tahap dari segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada segitiga, di situ ada apa saja bisa? Ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini berhubungan dengan video yang telah kita putar tadi ya Bu. Ya, Ada
melakukan seperti itu. Ya, terus untuk merayakan keyakinan kelas berarti tadi sudah dibahas tadi oleh Bu Senja tadi ya. Ya, untuk keyakinan kelas. Nah, setelah yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini ya, pelajarannya dari menstabilkan identitas. Nah, kita tidak tahu-tahunya sudah kesimpulan bisa. Betul Bapak Ibu, ternyata sudah di akhir slide di mana kesimpulan restitusi ini ternyata dapat menciptakan budaya positif di sekolah sekali. Nah, di sini adanya restitusi dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Mungkin selain di sekolah itu karena kebiasaan di sekolah, di lingkungan masyarakat juga berpengaruh ya pemirsa. Nah, di sini yang dapat kita garis bawahi bahwa adanya restitusi itu adalah adanya keyakinan kelas ya pemirsa yang sudah tertanam pada murid, sehingga nanti siswa dengan guru berkolaborasi untuk menemukan atau mencari solusi dari permasalahan atau kesalahan yang dibuat, sehingga nantinya akan menghasilkan murid yang berkarakter. Materi Bapak Ibu ini sudah materi yang terakhir. Guru bergerak, merdeka belajar, bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh bergerak untuk pendidikan Indonesia. Yes, ini sangat terasa ini. Iya, terima kasih sekali. Bapak Ibu juga sudah lelah sekali. Ya, tapi sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya. Oh, betul sekali tadi ya. Mungkin silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan Pak Abdul tadi dari sini, dari presentasi materi yang disampaikan, apakah sudah mengetahui dari perbedaan antara guru sebagai penghukum dan guru sebagai orang yang merasa bersalah? Ya, membuat orang atau murid merasa bersalah. Bagaimana Pak Andre? Sudah. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang dari Bapak Ibu lainnya. Nanti kalau ada pertanyaan tidak disampaikan nanti jadi jerawat loh Bapak Ibu. Memang nanti skincare-nya mahal-mahal keluar jerawat karena tidak bertanya pada kita. Iya. Sudah cukup Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ini jelas berarti jelas atau jelas? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, jelas atau jelas itu? Semoga ada jelasnya Bu ya. Jadi mendapat ada sedikit gambaran apa yang kita lakukan sebagai pendidik di kelas, karena tugas kita adalah mengukir dan memahat untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya, sudah. Oh iya, ini Bu Ayu masih semangat untuk masih semangat untuk jajal Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat Bapak Ibu? Oh, enggak dengar ya saya? Coba untuk iya-iyanya saya coba lagi ya. Guru penggerak, merdeka belajar. Ya, semuanya. Kita ulang lagi ya. Sudah loyo. Guru penggerak, merdeka belajar. Guru bergerak. Nah, luar biasa. Semoga kita bisa bergerak bersama-sama, bergerak dan menggerakkan. Harapan kita berdua setelah kegiatan ini, Bapak Ibu yang ada di Jakarta ini dapat ikut tergerak, bergerak dan menggerakkan, sehingga pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Baik, kita
ini loh yang kami tunggu-tunggu, tombo niku itu testimoni dari teman-teman semua. Entah itu tadi saya harap itu benar-benar dialami, benar-benar bermanfaat. Itu semacam obat untuk kita mengobati lelah, sama-sama lelah. Kami tuh kami tahu apa yang kami sampaikan hari ini, Pak, itu belum maksimal karena untuk gambaran bahwa itu ini materi yang disampaikan ke kami itu kurang lebih 2 bulan dan harus bisa kita informasikan atau kita sampaikan ke teman-teman hanya dalam waktu 2 hari berapa saya juga mengambil sama dan saya rasa ini tidak ideal juga menjadikan akan memiliki ilmu yang sama atau mendapatkan ilmu yang secara utuh karena memang tadi terkendala urusan-urusan kita untuk perlu kami perbaiki kembali dengan evaluasi tadi semoga bisa menjadi catatan kami ya untuk pelaksanaan selanjutnya khususnya di kecamatan ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang disampaikan? Cukup Pak Tri? Biasanya Pak Tri itu semua batal. Baik, itu saja mungkin dari kami ya. Cukup Bu Dian, Bu. Terima kasih sekali atas rawuhnya Bu Dia dan Bu Eti selaku pengajar praktik CGP dari Kecamatan Rimau. Mohon kami diberlakukan tentunya biar pelaksanaan selanjutnya biar dengan efektif bagaimana seperti yang kita tahu kalau ada lesson jangan cukup kami pelaksananya ke orang bagi takdir kepada kami sehingga mungkin kalau ada mungkin ya jadi intinya kami itu pokoknya jalan dulu, yang penting bergerak dulu. Entah hasilnya apapun, bermanfaat atau tidak itu adalah tujuan di akhir. Jadi bagi teman-teman yang tadi sudah bisa menyerap ilmu dari teman-teman pemateri yang sudah tambah lagi bisa dimanfaatkan ilmunya. Bagi yang kok misalnya belum baca materinya sendiri belum paham, oke kita nggak akan itu nggak akan kami simpan sendiri, itu kami desa yang kami kerjakan untuk mengenai semua. Jadi jangan berhenti di dengan saja. Mungkin saja yang diundang di sini itu yang diminta oleh kepala sekolah, tapi yang minat-minat itu bekerja itu ketika diusaha semuanya. Itu jadinya kasih materinya atau mungkin itu harusnya bisa ditentukan. Insya Allah ya, kita lanjuti biar nanti teman-teman bisa juga mengikuti. Harapannya nanti selanjutnya kalau bisa ada streamingnya juga entah melalui Zoom atau Google Meet biar teman-teman jadi ada yang mungkin yang di sana hanya lihat saja, yang di sini bisa berpartisipasi. Itu bagus. Saya harap kalau untuk pertemuan berikutnya terjadinya bisa lebih dengan cara mungkin bisa mempresentasikan dukungan dari Korwil, dari K3S, dari teman-teman semua yang mendukung acara ini. Jadi CGP di Blengi itu tidak jalan sendiri-sendiri Bu, jadi semuanya support. Ini sebenarnya juga tidak dari satu tempat saja, dari Muana saja ini pinjam-pinjam dan izinkan teman-teman juga support kami, alhamdulillah ya. Jadi kami tidak
seolah-olah jalan sendiri-sendiri hanya cukup di sekolah. Jadi harapan kami di selanjutnya, di angkatan selanjutnya Melingi bisa ikut jauh lebih banyak. Kalaupun kuotanya 200, Melingi ikut 200, Melingi semua bagus. Itu harapannya. Jadi kami ulangi lagi, kalau ada pertanyaan, kita sudah ada komunitasnya, calon guru penggerak, jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke kami. Kami juga belajar ke jenengan, jenengan juga belajar ke kami. Kita saling kolaborasi. Jadi di calon guru penggerak ini tidak ada kompetisi dan hanya ada kolaborasi. Baik, ditutup langsung Pak Pri. Cukup. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan. Semoga salam untuk keluarga di rumah. Mohon maaf. Oh ya, habis ini kita foto bersama, nggih. Untuk itu kami tutup. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kurang lebihnya dalam menyampaikan subuh-subuh lumbuhnya itu. Semuanya mohon maaf. Masih pertama kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman untuk bisa foto bersama kami di depan, silakan. Langsung semua Bu, cukup ya.